Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan untuk membahas matematika keuangan. Pada kesempatan ini, yang akan saya bahas adalah diskonto. Nah, apa pengertian diskonto? Diskonto itu pengertiannya adalah, diskonto adalah bunga yang digunakan dibayar, bunga yang dibayarkan pada awal peminjaman. Nah, jadi begini secara ilustrasi untuk memudahkan pengertian diskonto itu, misalkan si A itu pinjam 2 juta. Nah, setelah setahun, ternyata dia harus mengembalikan 2.200.000. 2.200.000. Nah, dari sini, maka pasti bisa disimpulkan bunganya itu adalah 200.000. Bunganya itu adalah 200.000. Yang awalnya pinjam 2 juta, menjadi 2.200.000 berarti kan bunganya 200.000. Nah, bunga 202.000 itu dibayarkan. Jadi kalau pinjam dengan sistem diskonto, bunganya harus dibayarkan di awal peminjaman. Berarti walaupun si A itu pinjam 2 juta, maka dia hanya memperoleh 1.800.000. Itu maksudnya. Nah, bunga yang dibayarkan pada awal peminjaman itu atau yang digunakan untuk motong pinjaman itu namanya yang dikenal dengan diskonto. Diskonto. Itu pengertian diskonto. Nah, berikutnya, pertanyaan berikutnya. Nah, pertanyaan berikutnya, berapa besar diskonto? Nah, besarnya diskonto itu, ya, besarnya diskonto itu ya sama dengan modal dikalikan suku bunga. Kenapa diskonto itu modal dikalikan suku bunga? Karena diskonto itu bunga tadi. Nah, bunga itu, ingat di pertemuan sebelumnya, bunga itu sama dengan M dikalikan P. Cuma diskonto itu bunga yang digunakan untuk memotong pinjaman di awal, itu aja. Ya sama-sama bunganya, itu diskonto. Adalah M dikalikan P, diskonto itu. Nah, berikutnya, setelah diskonto, besarnya uang yang diterima. Ya Pak, tadi ini, walaupun si A itu pinjam 2 juta, tapi dia mendapatkan hanya 1.800.000 karena harus membayar bunga sebesar 200.000 tadi. Gitu ya. Karena bunganya harus dibayarkan di awal peminjaman, gitu loh ya. Nah, berarti uang yang diterima, uang yang diterima, yaitu 1.800.000 ini kan 1.800.000 ini, uang yang diterima 1.800.000 itu, kan sama dengan ini besarnya peminjaman, ya besarnya peminjaman itu dinamakan M dikurangi tadi 200.000 ini adalah D. M-nya kan 2 juta, D-nya 200.000. Berarti hasilnya 1.800.000. Karena kan M-nya tadi kan 2 juta begitu. Dikurangi diskontonya bunganya itu 200 200.000 kan gitu kan. Nah, berarti maka
uang yang diterima yang dinamakan MT itu pasti sama dengan besarnya pinjaman dipotong bunga karena harus dibayar di awal. Bunganya harus dibayar di awal. Jadi uang yang diperoleh 1.600.000 itu ya besarnya pinjaman dipotong bunganya. Nah, kenapa dipotong bunganya? Karena bunganya harus dibayarkan di awal peminjaman. Maka MT itu sama dengan besarnya pinjaman dikurangi diskonto. Nah, diskonto. Nah, itu maksudnya. Nah, itu berikutnya akan saya berikan contoh soal. Nah, itu contoh soalnya itu. Contoh soalnya itu katanya Rudi meminjam di bank sebesar 10 juta. Tadi apa? Meminjam itu besarnya pinjaman itu adalah M. Nah, berarti modal. Berarti M-nya itu sama dengan dia pinjam uang 10 juta. Nah, 10 juta. Dengan sistem diskonto. Dengan sistem diskonto. Itu kurang saya ketik, saya sistem diskonto bunganya 18%. Berarti P-nya itu sama dengan 18%, tapi itu per tahun maksudnya, kurang. Nah, itu ya. Nah, akan dikembalikan setelah 150 hari. Tentukan yang diterima. Tadi siapa yang besarnya yang diterima itu? Nah, besarnya yang diterima tadi kan MT. Nah, jadi MT nanti ditanyakan besarnya yang diterima oleh Pak Rudi. Kalau bank itu menggunakan sistem diskonto, ya MT. Berarti banyaknya besarnya uangnya di Rudi ya modal besarnya pinjaman dipotong dengan bunga yang dibayar di awal kan gitu kan. Diskonto istilahnya. Itu kan diskonto. Nah, modalnya kan sudah ada. Ini sudah ada modalnya. Supaya dapat ditentukan berapa besarnya uang yang diterima Pak Rudi, berarti harus mencari yang namanya diskonto. Kan itu kan. Nah, yang pertama mencari diskonto. Diskonto itu kan sama dengan M dikalikan P. Karena diskonto itu bunga. Bunga itu B itu sama dengan M dikalikan P. Yaitu modal dikalikan suku bunga. Modal dikalikan suku bunga. Nah, modalnya kan sudah ada ini. Nah, karena dia meminjam akan dikembalikan 150 hari. Nah, berarti besarnya bunga selama 150 hari ya sama dengan M dikalikan suku bunga per 150 hari. Nah, ya. Saya ulang. Karena dia harus mengembalikan 150 hari, berarti uang yang diterima nanti adalah modal dikurangi diskonto. Diskonto itu merupakan besar bunga selama 150 hari. Berarti besar bunga selama 150 hari itu ya sama dengan modal dikalikan suku bunga per 150 hari. Nah, gimana caranya? Perhatikan di sini. Itu P-nya sama dengan 18% per tahun. Ini nanti akan menjadi, nah, itu kan per tahun. Kalau dijadikan itu per hari,
Maka dari per tahun ke hari itu berarti dibagi 360. Karena setahun diasumsikan 360 hari. Jadi ini kan 18% per tahun. Kita akan mencari 18% per tahun itu ke dalam per hari. Karena setahun itu 360 hari, ya ini dibagi 360 hari. Dibagi 360 maksudnya. Berarti 18 dibagi 360. Nah, nanti ketemunya adalah 0,05%. Nah, tapi ini per hari. Per hari. Per hari itu. Nah, kalau ini dijadikan per 150 hari, nah jadi kan begini. Jadinya kan ini jadi 0,05% per hari. Nah, karena kita mau mencari suku bunga per 150 hari, ya ini tinggal dikalikan dengan 150. Kan itu kan? Dikali 150. Nah, nanti ketemunya 7,5%, berarti per 150 hari ini. Per 150 hari. Nah, dari sini berarti bisa tentukan D bunga selama 150 hari. Berarti sama dengan itu adalah 10 juta dikalikan suku bunga per 150 hari adalah 7,5%. Gitu kan? Dihitung. 75% dikalikan 10 juta. Ketemunya adalah 750.000. Jadi bunga selama 150 hari itu 750.000. Nah, ini digunakan untuk membayar bunga di awal. Nah, berikutnya baru yang namanya uang yang diperoleh itu kan besarnya pinjaman dikurangi bunga yang dibayarkan di awal yang dinamakan diskonto. Jadi besarnya uang yang diperoleh nanti ya besarnya pinjaman dikurangi bunga yang dibayarkan di awal peminjaman. Berarti dikurangi bunga. Bunganya siapa? Bunganya selama berapa? 150 hari. Bunganya selama 150 hari kan ini. Berarti dikurangi nanti pinjaman 10 juta. Nah, gitu. Dikurangi 750.000. Nah, dapatnya 10 juta dikurangi 750.000 itu dapatnya adalah 9.250.000. Nah, begitu caranya. Jadi saya ulangi. Jadi yang namanya apa? Berapa yang diperoleh eh, Pak Rudi dalam pinjaman itu karena bunganya harus dibayar di depan, ya berarti
pinjaman dikurangi bunga. Nah, karena harus dibayarkan 150 hari, berarti harus dikurangi bunga selama 150 hari. Nah, bunga selama 150 hari itu yang dikenal diskonto yang digunakan untuk mengurangi pinjaman itu berarti diskonto kan bunga, modal dikalikan suku bunga. Karena yang diskontonya itu bunga selama 150 hari, maka P-nya nanti suku bunganya adalah suku bunga per 150 hari. Modalnya sudah ada 1 juta, kemudian bunganya per 150 hari itu ada 75%, berarti 10 juta dikalikan 70% diperoleh 750.000. Jadi bunga pinjaman itu sebesar 750.000. Jadi bunga selama 150 hari itu sebesar 750.000. Nah, berarti uang yang diperoleh Pak Rudi ya besarnya pinjaman 10 juta dikurangi bunga selama 150 hari karena bunganya harus dibayar di depan, berarti dikurangi. Berarti 10 juta dikurangi 750.000. Diperoleh 9.250.000. Sehingga Pak Rudi kalau meminjam uang sebesar 10 juta dengan bunga 18% per tahun dan akan dikembalikan setelah 150 hari ya sama dengan 9.250.000. Nah, itu maksudnya. Nah, itu saja kali ini. Saya beri soal latihan. Nah, ini latihannya soal nomor 4 ini. Silakan kerjakan. Cara mengerjakan serupa dengan yang saya berikan contoh di sebelumnya ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.